Belajar dari lebah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Surat An-Nahl ayat 69. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan lebah sebagai ayat bagi orang yang berakal. Lebah yang sangat mengagumkan. Lebah merupakan salah satu hewan serangga yang memiliki banyak khasiat dan manfaat bagi manusia. Lebah menghasilkan madu murni yang dapat dikonsumsi karena kandungan nutrisi di dalamnya dan sangat baik bagi kesehatan manusia. Sudah tidak diragukan lagi akan kehebatan khasiat lebah dalam menghasilkan madu yang sangat berkhasiat. Lebah madu termasuk hewan serangga, juga sering disebut honeybee. Lebah merupakan hewan kompatibel atau keserasian dalam bekerja dibandingkan jenis serangga lainnya. Kemampuan menghasilkan dan menyimpan madu yang berasal dari nektar bunga pilihan. Tercantum cerita sifat lebah dalam Al-Quran yang bekerja menghasilkan madu yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan pengobatan segala jenis penyakit pada tubuh manusia. Cerita lebah yang tersirat dalam Al-Quran sebagai cahaya kehidupan dan petunjuk bagi manusia. Saat lebah mengumpulkan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan manusia, lebah pintar dapat mengenali kelompoknya. Kelebihan lebah dapat menggunakan sinar matahari sebagai kompas sehingga tidak akan pernah tersesat untuk mencari kelompoknya. Suatu kemujizatan yang diberikan Allah kepada lebah yang merupakan salah satu serangga yang menghasilkan makanan bagi manusia. Rasa yang manis, kandungan yang bermanfaat, serta terdapat nutrisi dan gizi yang tinggi. Lebah madu membuat madu dengan proses yang sangat rumit dan alami. Dengan menghisap nektar-nektar bunga dengan menggunakan lidah atau belalai lebah yang panjang
yang dapat mencapai nektar-nektar yang tersembunyi dalam bunga yang ia hinggapi. Lebah menyimpan dan mengumpulkan nektar bunga di dalam perutnya. Selama perjalanan kembali ke sarangnya, kemudian dia olah dengan enzim yang khusus yang dapat merubah nektar menjadi zat gula, yaitu glukosa atau fruktosa, dan mengeluarkannya ke dalam sel-sel sarang lebah untuk kemudian diproses kembali menjadi madu berkualitas selama kurang lebih 15-20 hari. Bagaimana lebah mengenali nektar bunga yang baik untuk dihisap? Tentu dari bau harum bunga yang dapat dicium oleh lebah. Ketika terbang mendekati bunga, lebah akan memilih bunga mana yang bagus dan mana yang kurang bagus dengan bantuan hidungnya yang berada di atas dua tanduk perasanya yang berada di atas kepalanya. Kedua mulut atau tanduk tersebut terus bergerak selama terbang mencari nektar bunga. Aktivitas lebah tersebut merupakan suatu yang sibuk untuk mencium nektar bunga yang akan dihisapnya. Hikmah dari lebah madu. Hidupmu jadikanlah kehidupan bagaikan lebah. Kebersamaan yang penuh dengan kesinambungan dengan sesamanya. Lemah lembut yang selalu dilakukannya dengan mengedepankan kehidupan sosial dalam kesehariannya. Dia dalam kesehariannya tidak pernah putus untuk bersedekah dengan madu yang dia keluarkan dari dalam perutnya demi manusia agar tetap sehat dalam kehidupannya. Lebah tidak pernah meminta untuk dikembalikan apa yang telah disedekahkan kepada manusia. Dia penuh dengan rasa ikhlas, dengan penuh ridho ilahi. Lebah yang selalu berhati-hati dalam mengisap nektar dalam bunga demi untuk manusia, agar tidak menjadikannya racun bagi kehidupan manusia. Dia rela mati demi keturunannya agar tetap hidup, agar selalu melakukan berbagi sosial bagi manusia. Kehidupan lebah yang bisa kita ambil hikmahnya untuk diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Selama kita masih diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya suatu amal yang bermanfaat selama mengarungi dunia ini. Hidup sosial dengan sesama yang penuh gotong royong dan tidak saling menyakiti. Selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mencintai dengan penuh kasih sayang kepada sesama. Bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan kepada kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dan bimbingan penuh dengan cahayanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.